Desain grafis biasanya saya buat untuk yang di YouTube, bukan YouTube, di Instagram Dinkominfo Purworejo. Ternyata setelah saya masuk, ya itu ternyata ada kayak desain grafis, ada tentang video, buat video, terus ada fotografi juga ada. Nah, mulai disitulah mulai mengenal tentang desain grafis. Nah, di situ saya mulai belajar sama teman-teman tentang desain yang bagus dan enak dipandang itu seperti apa. Nah, bangga gitu loh kalau naik motor gitu, wah itu poster saya itu yang Setiap kali jalan itu ada poster saya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode pertama kali ini BTS kehadiran salah satu tamu spesial yang ada di sektor yang lagi booming nih saat ini. Langsung aja kita sapa. Selamat datang Mas Panji. Ya Mbak Sari. Oke, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Mbak gimana? Alhamdulillah baik juga. Gimana nih kesibukannya saat ini? Alhamdulillah masih sibuk desain aja sama ya buat video-video sedikit. Oke. Perkenalan dulu nih Mas Panji. Mas Panji ini dari mana sih sebenarnya? Ya, perkenalkan saya Bagus Panji, biasa dipanggil Panji. Sekarang bekerja di Dinas Kominfo, tepatnya di Dinas Kominfo Kabupaten Purworejo. Oke. Menangani apa nih selama ini di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo? Alhamdulillah ya, saya di sini menangani tentang ada desain grafis sama video gitu. Oke. Apa aja desain grafisnya yang biasa dibuat? Desain grafis biasanya saya buat untuk yang di YouTube, bukan YouTube, di Instagram Dinkominfo Purworejo. Nah itu nanti kalau di scroll ke bawah ada beberapa seperti ucapan hari jadi atau ucapan yang lain, kemudian ada pengumuman-pengumuman, ya begitu. Banyak berarti ya, sekali. banyak infonya. Oh ya, sudah berapa lama nih bekerja di Dinas Kominfo sebagai seorang desain grafis? Di Dinas Kominfo kurang lebih udah hampir 3 tahun, terhitung dari tahun 2018 awal di bulan April. Oke. Kenapa nih Mas, kok Mas Panji tertarik sih sama dunia desain grafis ini, kenapa? Kalau dia ceritanya lucu nih. Awalnya saya nggak tahu itu apa desain grafis atau yang ya tentang komputer itulah. Tapi ternyata orang tua mengarahkan saya untuk bersekolah pertama itu di SMK Negeri 6 Purworejo. Nah di situ itu ada jurusan multimedia. Awalnya saya nggak tahu apa sih multimedia itu. Ternyata setelah saya masuk, ya itu ternyata ada kayak desain grafis, ada tentang video, buat video, terus ada fotografi juga ada. Nah, mulai disitulah mulai mengenal tentang desain grafis. Oke. Kalau dari rasa sukanya nih, suka sama desain grafis mulai kapan? Atau karena perjalanan waktu, oh ya ini terus suka aja atau gimana? Untuk sukanya ya, karena pertama kepaksa sih sebenarnya. Serius aku itu karena terpaksa. Karena didaftarin sama orang tua gitu kan, ya. dulu ya awalnya. Berarti tidak memilih judulnya apa ya, jurusannya Iya, sendiri betul ya. sekali. Karena dulu memang terpaksa, terus mau nggak mau. Terus sebelumnya memang nggak tahu ya dari hati apa gimana. Kalau udah terjun ke situ ya, ibaratnya kalau udah terjun harus basah ya basah aja sekalian. Oh gitu. Gitu. Oke. Jadi Sesuai pepatah ya, iya. kalau udah terjun ya udah basah aja sekalian gitu ya. Ternyata malah bisa berenang gitu ya. Iya, betul karena sekali. Senang terus malah bisa berenang di dunia perdesainan gitu. Iya gitu. Ceritanya skip. Seperti itulah. Oke. Nah kalau misalkan dari pengalaman udah berarti kan sejak SMA ya, sejak SMA sampai sekarang pengalamannya seperti apa, sudah di mana aja atau mungkin bisa diceritakan? Oh ya, pertama sih setelah lulus saya kuliah dulu. Setelah kuliah itu baru sekitar semester 5 kalau nggak salah. Itu saya ambil cuti. Kemudian iseng-iseng mendaftar kerja di suatu perusahaan, yaitu di percetakan gitu. Nah, di situ saya mulai
belajar sama teman-teman tentang desain yang bagus dan enak dipandang itu seperti apa. Nah, mulai dari situ baru sukanya di situ. Setelah udah bekerja ya udah ada cinta, ya terjun di situ. Akhirnya diteruskan. Iya, diteruskan gitu ya. sampai sekarang. Kalau dari pengalaman nih, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan nih selama menekuni dunia perdesain grafisan? Untuk pengalaman yang paling berkesan ya? Ya, yang paling berkesan. Pernah suatu ketika udah di dinas Kominfo ini diminta oleh atasan untuk mendesain poster. Nah, pas poster itu ternyata pas poster 17 Agustus ya, peringatan. Nah, itu awal sekali. Tahun berapa itu berarti? Tahun 2019. Pas tahun 2019 itu kan 17 Agustus diminta untuk membuat poster ya. Nah, di situ awal mula saya mendesain poster tentang yang ada gambar bupatinya. Maaf, ada Pak Bupatinya. Oh iya. Nah, suatu kebanggaan ya, berarti ya, pertama kali berarti. Ya, biasanya kan nggak pernah kan kalau di percetakan biasa gitu. Oh, iya. Nah, di situ baru, Mas, desainin dong. Ya, pernah saya lihat dulu. Pak, ini ada foto Pak Bupati atau enggak? Ada, Mas. Oh, ya udah. Terus saya nyari-nyari kan. Sambil dagdikduk gitu gitu nggak sih? Ini kalau salah wajah, bukan salah wajah ya. Kalau salah saya ngecropnya agak gimana kan bisa fatal ya. Oh iya. Nah, jadi atas nama pejabat ya, gitu apalagi ya, kan nomor 1 di Purworejo kan. Ya, betul. Nah, terus setelah itu sudah saya desain, kemudian saya berikan kepada pimpinan, ternyata sudah cocok. Nah, disitulah mulai ada suatu yang membuat saya senang, yaitu ternyata desain saya itu nggak cuma oleh pimpinan aja yang suka, tapi semua dinas yang ada di Kabupaten Purworejo ternyata juga suka. Terus ya itu dicetaklah semua poster satu itu dicetak semua oleh satu desain itu dicetak oleh semua dinas yang ada di Kabupaten Purworejo. Keren, keren. Ada berapa kali nih revisinya tuh dari awal? Satu poster itu yang harus dicetak di semua dinas? Apakah sekali langsung jadi atau mungkin berkali-kali atau seperti apa? Kalau untuk sekali cetak sih kayaknya nggak mungkin ya, pasti ada revisi. Itu kalau nggak salah dulu sekitar 10 dah, ada 10 kali revisi, baru yang revisi terakhir itu deal. Ya. Perjuangan banget. Betul, berarti ya selama 10 kali revisi. Harus 10 kali revisi dulu, tapi akhirnya ada kebanggaan nih. Betul karena sekali, akhirnya dicetak oleh seluruh instansi. Iya, betul. Gimana perasaannya berarti saat itu? Saat itu ya, jadi waktu itu kan udah dicetak semua instansi ya, jadi otomatis kan semua jalan di Kabupaten Purworejo kan ada poster saya itu. Iya. Jadi bangga gitu loh, kalau naik motor gitu, wah itu poster saya itu yang setiap kali jalan itu ada poster saya gitu kan. Apalagi dari perjalanan kantor dan sampai gitu pulang kan lewatin beberapa dinas juga kan, otomatis kan ada poster itu. Setiap pulang, wah lihat itu poster saya. Gitu. Sampai ini nggak sih mungkin dibilangin sama teman-teman atau mungkin sama keluarga, itu posterku loh atau kayak gimana gitu? Ya alhamdulillah sih enggak paling gitu ya. Nggak sejauh itu. Nggak sejauh itu juga. Oke. Kalau misalkan ide-idenya nih, Mas Panji biasanya kalau desain grafis idenya dapatnya dari mana sih? Kalau untuk desain grafis sih biasa ya, tetap kita nggak mungkin punya ide sendiri langsung plong gitu kan. Pasti ada referensi. Kalau untuk saya sendiri nyari referensi itu nggak usah susah-susah, sekarang udah ada internet ya, tinggal cari aja di Google, searching maunya kita mau cari apa sih tentang 17-an, ya udah cari aja poster tentang 17-an, kita lihat. Jadi kita pakainya ATM guys ya, teman-teman. Sorry, bisa dijelasin dong ATM itu bukan ATM yang untuk ngambil duit ya, tapi ATM amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kita jangan jadi plagiat ya di sini. Untuk desain usahakan jangan plagiat, ATM aja, amati, tiru, modifikasi. Tapi modifikasinya lebih bagus lagi ya. Ya, betul. Harus ya berarti, harus lebih bagus. Lebih bagus. Terus kalau misalkan nih, biasanya kalau bikin desain ada nggak sih suatu waktu yang mungkin males banget nih atau gimana gitu. Nah, ketika mungkin pada posisi itu untuk mengembalikan semangat lagi, oh ya aku harus desain lagi nih, kayak gimana? Kasih tips and tricks gitu loh buat teman-teman yang mungkin lagi bad mood nih, pengen desain tapi males atau nggak ada ide. Nah, kasih sarannya dari Mas Panji.
kalau pas memang sih kalau mau desain itu kita yang pertama mood dulu. Karena kalau nggak mood kita jelek, mau kita desain kayak apapun pasti hasilnya kurang memuaskan. Jadi saran untuk teman-teman yang mau desain, pertama harus mood dulu. Kalau mood kita udah bagus, baru kita desain. Kalau caranya gampang sebenarnya. Kalau untuk saya ya, karena saya suka lagu India. Jadi kalau pas saya lagi nggak mood desain, ya jangan desain. Tapi saya mendengarkan lagu India, terus nonton film-film dulu lah, yang lucu-lucu, biar moodnya itu terbangun gitu. Oh, gitu. Kalau udah moodnya itu terbangun, pasti untuk desain insya Allah lancar aja. Oke, berarti Tergantung orang aja. dengerin musik, Iya, dengerin musik yang nonton film kalian dulu, suka berhenti aja. gitu ya, berhenti Yes, untuk betul. sementara. Karena mungkin terlalu banyak terlalu banyak tugas, jenuh gitu kan. Pasti. Terus akhirnya mencari hiburan Betul. dengan cara masing-masing ya, tentunya kalau Iya. Mas Panji dengan Ya. cara nonton India Betul gitu ya. sekali gitu. Oke, terus kalau misalkan untuk ke depan nih Mas, gimana sih prospeknya untuk dunia desain grafis itu? Kalau menurut Mas Panji, pandangan Mas Panji Kalau menurut sendiri. saya sih karena desain grafis itu nggak ada matinya ya teman-teman. Jadi pasti akan berkembang terus dengan ya semakin banyak anak-anak muda yang suka desain grafis pasti kan punya itu ya feel-nya masing-masing. Mm-mm. Nah, pasti akan membuat desain grafis itu lebih berwarna lagi. Ya kalau Mas Panji sendiri ada ketakutan nggak sih misalkan ternyata nih ada jebolan-jebolan desain grafis, seorang desain grafis baru yang ternyata dilihat oh kok itu semakin bagus ya, kok lebih bagus sih daripada desainku atau apa gitu. Nah Mas Panji sendiri gimana nih? Kalau menurut saya sih nggak apa-apa ya. Itu karena kan untuk yang seperti itu kan udah ada yang ngatur ya. Rezeki gitu ya, rezeki betul. orang Udah itu sudah kan ada udah yang ngatur atur. ya. Jadi dengan adanya yang lebih bagus, itu malah memotivasi untuk kita menggali lagi apa yang ada di dalam tubuh, di dalam diri kita sendiri gitu. Jadi apa sih yang belum kita munculkan dari diri kita? Apa sih potensi yang masih ada di dalam diri kita sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa menjadi ya yang terbaik aja. Oke, malah semakin semangat iya, gitu ya, betul. semakin semangat kok itu bagus sih berarti belajarnya Iya, lebih giat lagi, biar lagi. gitu ya. Apalagi Biar- kalau kayak desain gitu kan bisa dipelajari. Barang bisa dipelajari kan lebih enak gitu. Oke, kalau misalkan Mas Panji sendiri ada referensi tertentu nggak sih? Misalkan apa gitu? Kalau untuk desain ya, untuk desain itu ada referensi beberapa, dicek aja di YouTube, di Google, searching aja, ada beberapa yang biasa saya pakai. Bisa, boleh nih disebutkan? Ya nggak apa-apa lah Nggak apa-apa ya? lainnya. Oke, boleh. Bisa di freepik.com atau kalau itu yang free ya, kalau berbayar juga ada sebenarnya tapi nggak usah, yang free aja. Terus kalau nggak, untuk mencari yang kayak vektor-vektor gitu, dicari aja di search di Google. Jadi maunya mau gambar apa, terus tambahin aja vektor. Kayak maunya cangkir ya, kita mau cari cangkir yang kayak apa, siluet gitu. Nah udah tulis aja cangkir Bentuk siluet, ya bentuk gitu siluet. ya. Kalau nggak cangkir vektor, pasti nanti muncul di sana. Udah banyak Udah gitu banyak ya sekali referensinya sekarang, ya. iya. Dan itu bisa dipakai gitu. Bisa dipakai. Nggak termasuk plagiat gitu. Ya itu tadi ATM, amati, tiru, modifikasi. Oke. Selain dunia desain grafis nih, ternyata Mas Panji juga tadi kan sempat menyebutkan ada di dunia pervideoan, tertarik dengan dunia video. Nah itu ada bedanya nggak sih? Atau mungkin karena memang mereka masih satu tema video dan desain grafis, terus akhirnya dua-duanya juga suka, atau ada cerita tersendiri nih kenapa suka sama video juga? Ya itu, pertama pasti tuntutan ya. Jadi sebelum di desain, ya saya juga pernah di studio, kayak studio nikahan Pengalaman gitu, ya, pengalaman lagi sebelumnya. gitu. Oke. Jadi dulu juga pernah di studio nikahan gitu. Di studio yang meliput nikahan. Nah, di situ juga saya belajar dokumentasi gitu. Nah, di situ juga mulai cinta sama ya video. Jadi menggali juga potensi video yang ada di diri saya gitu. Oke, karena dikenalkan berarti awalnya Iya, dikenalkan awalnya di dikenalkan. studio, kemudian digali lagi gitu ya Iya. untuk sekarang. Kalau sekarang untuk dunia pervideoan lebih ke arahnya kemana nih? Apa juga masih ke
dokumentasi atau mungkin ke bidang-bidang yang lain gitu? Ya sementara sih alhamdulillah di dokumentasi juga ada, di kayak dagelan gitu ya, video dagelan juga ada sih. Lucu-lucu ya, gitu betul. ya. Oke. Terus Lucu-lucu juga bisa ada, terus untuk yang ya nikahan juga masih alhamdulillah. alhamdulillah. Oke, sebelum ditutup nih Mas Panji, Ya. ada nggak sih pesan-pesan yang pengen disampaikan mungkin untuk mereka-mereka teman-teman baru yang mulai terjun nih di dunia desain grafis atau mungkin di dunia pervideoan? Oh ya, untuk pesan untuk teman-teman yang masih mulai terjun, jangan pernah merasa puas, terus belajar. Banyak sekali kok referensi-referensi untuk kalian bisa belajar, apalagi sekarang udah ada YouTube kan, bisa belajar di sana. Dan satu lagi, hargai karya kita sendiri, jadi jangan plagiat. Oke, mantap banget. Quotes-nya. Hargai karya kita sendiri dan jangan plagiat. Terima kasih nih sama Mas Panji udah hadir di Behind the Scene untuk episode pertama ini. Ya. Nah, semoga ceritanya menginspirasi buat teman-teman semua. Dan sampai berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.